walaupun tersakiti. Kedua, siap untuk hidup dalam kesederhanaan atau gahari. Ketiga, menjadi pelayan Tuhan penuh waktu. Kesimpulan, jika seorang yang memiliki jabatan pelayan gerejawi, baiknya memiliki spiritualitas yang baik. Dua, menjalin keintiman dengan Tuhan menjadi bahan bakar bagi seorang pelayan untuk terus setia dalam pelayanan, sebab akan tetap kuat jika berbagai hambatan dan tantangan menghadap. Yang terakhir, melalui kajian yang begitu panjang, penulis dapat menghayati bahwa Kristus adalah cinta. Bagaimana cinta itu hadir dalam kehidupan pribadi penulis, serta cinta Kristus itu akan penulis bawa dalam melayani jemaat GKSBS Jati Agung, berrelasi dengan gereja yang berbeda domisili, serta bersahabat dengan saudara lintas iman. Terima kasih. Waktunya masih ada 5 menit, Pak. Kalau ada yang bertambahkan, Sudah. cukup. Baik. Ketika seorang beriman kepada Kristus, spiritualitas merupakan sebuah usaha menjadi serupa dengan Kristus. Kedua, ketika ingin serupa dengan Kristus, adanya sikap dan seterusnya. Dan ketiga, dari usaha untuk memerangi kehidupan perlu kita tersedia untuk mentransformasi diri. Terhadap yang ketiga ini karya Roh Kudus atau bukan? Atau yang ketiga ini karya manusia? Lalu ada aspek lain bahwa spiritualitas itu dalam aspek Kristen juga, kata juga itu adalah tambahan. Apakah kesimpulan ini membedakan yang tiga hal itu adalah peran manusia, sementara ada bagian yang lain bahwa spiritualitas itu adalah karya Roh Kudus. Bagaimana saudara jelaskan? Iya. Jadi ketiga hal ini sebenarnya adalah proses peleburan yang terjadi. Di situ saya menjelaskan proses peleburan bagaimana seseorang yang memiliki spiritualitas merasakan atau melakukan sebuah proses peleburan bersama sang hidup atau sang aku. Gitu. Yang artinya bahwa ketiga hal ini ya ada Roh Kudus juga bekerja dalam setiap ketika seseorang ingin serupa dengan Kristus, ketika seseorang memaknai hidup, ketika seseorang transformasi diri, ada peranan Roh Kudus di dalamnya. Yang artinya bahwa untuk melakukan ketiga hal ini tidak bisa meninggalkan peranan Roh Kudus. Itu Pak. Jadi kenapa memakai kata juga, jangan sampai ini seolah-olah hanya menjadi sebuah usaha manusia sendiri, tetapi meninggalkan peranan Roh Kudus. Gitu. Nah ini ditekankan. Adapun perlu diperhatikan mengenai spiritualitas dalam perspektif Kristen juga merupakan hasil Roh Kudus. Ketiga hal ini, ketika seseorang ingin serupa dengan Kristus, ketika seseorang merefleksikan kehidupannya, ketika seseorang mentransformasi spiritualnya, itu ada peran Roh Kudus. Yang artinya bahwa meninggalkan kearogansian pribadi. Jadi tetap mengandalkan Roh Kudus. Artinya bahwa juga jangan masuk ke ekstrem yang baru, tapi ada juga ekstrem yang lain yang mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu adalah hasil karya Roh Kudus. Maka ini juga jangan menghasilkan ekstrem baru seolah-olah bahwa kita tidak punya peran apa-apa. Karena kan juga ada gereja yang selalu kan mengklaim diri bahwa semua tindakan kebenaran itu adalah sepenuhnya karya Roh Kudus dan menafikan atau meniadakan peran kita sebagai umat. Jadi ada proses di mana Roh Kudus berkarya pada kehidupan itu supaya kemudian ada suatu keseimbangan di dalam membangun pemahaman tentang spiritualitas yang kalau kita menyebutnya holistik, yang menyeluruh gitu ya. Baik. Hasil tulisan saya yang artinya bahwa spiritualitas ini cocok untuk spiritualitas pendeta. Yang di karya yang diberikan oleh Robi Chandra ini cocok untuk spiritualitas pendeta. Jadi bukan secara jelas Robi Chandra menjelaskan bahwa spiritualitas ini spiritualitas pendeta, tidak. Tetapi melalui kajian yang saya cari. Gitu. Ya, artinya kalau orang yang membaca sekilas orang-orang ini kan Robi Chandra mau menjelaskan tentang ini loh spiritualitas pendeta gitu ya. Kalau orang yang tidak paham kan kesimpulan ini spiritualitas pendeta. Lalu kan kalau tadi jawabannya ini betul eksklusif untuk
menggambarkan spiritualitas pendeta. Lalu kan kemudian akan muncul pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana perbedaannya dengan perspektif anggota jemaat? Karena kalau ini adalah pendapat yang berbicara terkait dengan spiritualitas orang beriman lah, lalu ditarik secara khusus menjadi sebuah hal yang ideal tentang spiritualitas seorang pendeta, maka tentu ini mungkin narasinya perlu ditambahkan ya, supaya orang yang ya siapa tahu kalau kemudian dari kapal ini nanti kemudian akan ditulis ya, supaya kemudian orang yang membaca itu tidak menerka apakah memang ada pendapat yang berbicara bahwa ada perspektif spiritualitas serupa dengan Kristus untuk pendeta, lalu untuk yang bukan pendeta ya, supaya kemudian bisa dibedakan. Ternyata ini adalah pendapat yang bercanda bahwa orang beriman harus memiliki spiritualitasnya. Lalu kalau pendeta tarik ini baik kalau menjadi perspektifnya spiritualitas pendeta. Jadi ini mau jadi catatan karena kalau tulisannya bagus, kalau nanti ditulis tentu ini akan menjadi berkah ya. Tapi juga jangan menimbulkan tanda tanya ini apakah ada sesuatu yang lain terkait dengan pendapat yang bercanda terhadap hal itu. Terakhir dan tidak akan mengalami titik nol lagi. Saudara yakin bahwa saudara akan mengakhiri perdetaan sampai waktunya, atau nanti satu saat ketika mengalami bahwa tadi tak sepi walaupun tersakiti. Banyak loh pendeta di SBS yang mengakhiri pelayanannya setelah tersakiti. Ternyata dia menemukan, oh ternyata dulu di profesi saya gagal, saya sampai titik nol, titik nadir. Besok ketika di jemaat tersakiti terus, oh ternyata saya sampai di titik nol juga. Berarti mungkin bukan di sini tempat saya. Apakah bagaimana terhadap sikap ini supaya ini didengar semua ini? Ya, terima kasih. Untuk gak ditanya siapa yang menyakiti gitu. Ya, tetapi ini menjadi sebuah perefleksian yang begitu luar biasa bersama dengan pendeta pembimbing bahwa menemukan hal ini. Sebelum menjadi pendeta sudah diingatkan ini loh nanti yang akan ditemukan hal-hal seperti ini, seperti akan tersakiti, hidup dalam kesederhanaan atau bahari, kemudian menjadi pelayan penuh waktu, yang artinya bahwa mungkin aja ada jemaat-jemaat yang tidak siap jika pendetanya harus misal mengajar, misal harus ambil profesi yang lain gitu. Dan itu juga harus siap. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa GKSBS Jatiagung juga mengizinkan gitu. Nantinya entah pendetanya menjadi seorang guru atau dosen dan segala macam, kemungkinan juga terbuka peluang itu gitu. Tetapi hal ini juga yang harus menjadi pemahaman dasar bahwa disakiti atau merasa kecewa di tengah kehidupan sosial itu menjadi sesuatu yang lumrah dan harus siap dan diterima. Lebih lagi menjadi seorang ujian peremptor CPDT Alentinus Jonathan di GKSBS Jatiagung, Gereja Sumber Rezeki Sumber Jaya. Ini lagi tahu apa nih? Yang artinya bahwa itu hal yang sangat sederhana tetapi begitu luar biasa menyakitkan. Mungkin jemaat nggak sadar bahwa itu menyakiti seorang mayat. Tapi itu sangat menyakitkan. Tapi artinya bahwa dalam kehidupan sosial disakiti atau menyakiti itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan pasti terjadi, nggak harus pasti terjadi. Kemudian siap hidup dalam kesederhanaan dalam artian ada istilah terima pantun yang ini menjadi sebuah refleksian. Ketika saya belajar hal ini, saya langsung belajar sama gurunya Bayarmo gitu.
Mungkin nanti pendeta ya Pak Bayar, saya belajar langsung apa yang menjadi pergumulan Bayar pada waktu itu. Dulu diceritakan pemain grip-grip gitu. Dulu diceritakan pemain grip, tapi masih bisa menghidupi anak-anak jemaat untuk sekolah. Yang artinya bahwa dalam kesederhanaan itu bukan artinya tidak punya apa-apa, tetapi ada sesuatu yang akan menghidupi itu Tuhan sendiri dengan berbagai macam cara, dan itu iman. Dan hal inilah yang mungkin saya persiapkan sebagai anak muda yang ibaratnya dulu kerja di penerbangan. Menurut saya kayaknya yo mendingan penerbangan daripada dari pendeta PKSBS. Dan kemudian menjadi seorang pendeta harus siap dengan segala sesuatu kesederhanaannya, dan kemudian melayani penuh waktu ini adalah menjadi sebuah komitmen yang harus saya pegang sampai kemana. Langsung ya, boleh langsung saya tambahkan sedikit. Maju bintang dulu ujian calon pendetanya. Kaitan dengan visi misi ataupun sikap dalam nanti di persidangan ini. Ya, cool, maksudnya cool dingin gitu. Keren. Ada teman-teman calon pendeta yang dukung nggak ya? Ya, ya keren. Dan kalau itu tenang, confident, menjadi terus continue berkelanjutan. Nah, sudah dijawab Pak. Untuk saya punya teman-teman yang pintar-pintar ini, kalau pendeta ada satu dari Tanjung Karang, itu satu udah pendeta. Ya, mungkin itu Pak. Teman-teman. Gimana Pak Padi? Ya, terima kasih Mas. Betul, kalau confident. Ya. Ini Mas di halaman 12. Tadi fakta ada CC-nya, sekarang apanya nih? Setarnya? Bentuk motornya Mas. Oh, bentuk motornya. Baik. Sekarang mereknya Mas. Romi. Ya, di dalam halaman 12.6. Itu ya Pak. Ya, Iya, yang menciptakan hitam. simbol atau tema perjuangan. Sumbah. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan simbol dan teman perjuangan tema perjuangan sangat berperan dalam mengembangkan spiritualitas. Yang saya tanya, simbolnya seperti apa Mas? Dan temanya seperti apa? Simbol dan tema Pak. Matur nuwun atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan pamungkas dan juga menjadi kajian yang saya kerjakan gitu. Simbol atau perjuangan ini kan sebenarnya kalau kita baca di bagian atas ada beberapa langkah yang dilakukan oleh orang beriman dalam memelihara dan mengembangkan spiritualitas. Ini poin 6 ini menjadi satu hal yang menjadi rangkuman dari seluruh kajian saya. Artinya ketika di akhir tulisan tadi saya mengatakan Kristus adalah cinta, hal itu ingin menjelaskan bahwa spiritualitas atau simbol perjuangan seperti apa yang akan dikerjakan yaitu Kristus adalah cinta. Bagaimana jemaat GKSBS Jati Agung ini benar-benar bahwa memahami Kristus itu adalah cinta. Apakah di sini jadi khotbah PA nanti? Tapi kan kita ini yang akan kita capai, ini yang akan kita perjuangkan bersama-sama, kita memahami bahwa Kristus itu adalah cinta yang begitu luar biasa. Dan cinta itu juga kan semua memiliki perspektifnya masing-masing. Satu orang mungkin memahami Kristus adalah cinta yang hanya seperti ini. Satu orang memahami seperti ini. Dan itu biarkan, biar dikelola secara masing-masing. Tetapi yang artinya bahwa semua boleh berpendapat Kristus itu adalah cinta, dan itu menjadi simbol dan kekuatan kita untuk melangkah dalam kehidupan bergereja di GKSBS Jati Agung. Cukup Pak Padi, masih ada waktu 5 menit mungkin dari saya kalau masih ada pertanyaan. Ya baik, kalau begitu ada kesempatan untuk MPK untuk memberikan masukan atau motivasi pada sedikit yang digunakan. Monggo. Sudah panas ya. Mudah-mudahan nanti menjadi semangat ya. Karena
kalau mobil solar itu semakin lama semakin panas, dinginnya lama, panasnya sebentar ya, panasnya lama ya. Tapi kalau ini tadi langsung panas. Ini mobil bensin ya, langsung panas. Iya, jadi kita simak bersama Pak calon pendeta Alentinus Yonatan ini di dalam sisi pertama mengenai spiritualitas, kelihatannya cukup benar-benar menguasai ya, menguasai bahwa sampai di Jati Agung juga kita ditelusuri bahwa spiritualitas yang ada di Jati Agung bagaimana, terus bagaimana sebaiknya spiritualitas sebagai pendeta di Jati Agung sudah diprediksi ya. Cuma pesan saya, karena mereka hanya diperbolehkan untuk saran saya di spiritualitas ini, semuanya kehidupan ini kita jalani, dan dua kalimat saja, dua kata aja yang saya sarankan. Pertama, hendaklah kita cerdik seperti ular ya, dan juga kita tulus seperti merpati. Saya kira itu saran saya. Terima kasih. Mungkin ada Pak. Cukup. Ya, terima kasih waktunya. Walaupun masih lama, nggak apa-apa. Saya bisanya pesan dua kata itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita sudah bisa melewati sesi pertama. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta. Oke. Dan tepuk tangan juga untuk calon pendeta Pak Ari dan Bayu. Baik, terima kasih.